Shalom, shalom, haleluya. Saya percaya orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Dan orang-orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Saya percaya kabar saudara pada saat ini dalam keadaan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Kali ini kita akan belajar dan membahas satu tema yang menarik, yaitu orang-orang Kristen harus sadar betul dan menyadari bahwa ternyata doa yang kita doakan selama ini ada beberapa hal yang membuat doa-doa itu tidak dijawab oleh Tuhan atau tidak mendapat jawabannya. Oleh karena itu orang Kristen harus sadar betul. Jangan sampai selama ini Anda berdoa ternyata doa Anda tidak dijawab oleh Tuhan. Sebelum lebih dalam lagi, subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada orang-orang lain agar semakin berdampak dan semakin banyak orang terberkati. Bunyikan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kali ini kita akan belajar satu tema yang menarik, yaitu 3 hal yang harus kita sadari. Karena 3 hal ini menghalangi doa-doa kita. Apakah Anda orang Kristen yang berdoa atau Anda orang Kristen yang tidak berdoa? Ini sangat penting sekali. Doa, Tuhan Yesus katakan berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Dengan kita berdoa itu membuat kita kuat setiap hari. Namun demikian ada 3 hal yang harus kita sadari menghalang atau membuat doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang menghalangi doa kita tidak dijawab adalah dosa. Jadi dosa memisahkan kita dari Allah. Bahkan di dalam kitab Yeremia apa Yesaya yang berkata, tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, tapi yang menghalangi kita adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Yang menghalangi kita datang kepada Tuhan adalah pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau Anda hidup dalam dosa, Anda tidak bisa berdoa. Doa-doa Anda hanya doa agamawis. Doa-doa Anda hanya doa liturgis. Doa-doa Anda hanya kamuflase. Oleh karena itu datang kepada Yesus dan minta ampun dosa. Dia adalah setia. Dia mengasihimu dan dia mengampuni dosa-dosa. Datang kepada Yesus. Jadi hal yang membuat doa-doa kita terhalang adalah dosa. Orang yang hidup dalam dosa, dia tidak akan mengerti tentang doa. Makanya doanya sekalipun itu menghalangi, dosa-dosa itu membuat doa-doanya tak dapat dijawab. Yang kedua, Tuhan Yesus ajarkan di dalam Matius pasal 5 mulai ayat yang ketiga 23. Matius pasal 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan Yesus ajarkan orang kalau mau bawa persembahan, mau berdoa atau mau beribadah, tapi ada masalah di dalam hatinya, ada kebencian, ada amarah, ada dendam, dia harus membereskan itu dengan orang tersebut,
lalu membawa persembahannya atau datang beribadah atau datang berdoa. Yang membuat doa kita tidak dijawab, kita harus sadar bahwa hati yang penuh kebencian, hati yang penuh amarah, hati yang penuh dendam, itu membuat doa-doa kita tidak dapat dijawab. Ya, banyak kali doa-doa amarah ini kita berdoa-doa semoga dia kena batunya, semoga dia kena tulah. Doa-doa ini tidak bisa dijawab karena doa-doa ini datang dari hati yang penuh dengan kebencian. Kalau hati Anda mengasihi Tuhan, bahkan Martin Luther, seorang bapak reformasi berkata, love God and do as you please. Ya, kasihilah Tuhan dan lakukan segala sesuatu yang engkau mau. Karena orang mengasihi Tuhan pasti dia melakukan kehendak Tuhan. Jadi yang membuat kita punya doa-doa tidak dijawab, yaitu yang pertama adalah dosa, dan yang kedua adalah hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan amarah. Dan yang ketiga, apa yang membuat doa itu tidak dapat dijawab adalah di dalam kitab Yakobus. Ya, kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya. Berdoa yang ketiga yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan adalah kita salah berdoa, karena kita berdoa menurut hawa nafsu kita, keinginan kita, semuanya serba keinginan kita, bukan untuk melakukan kehendak Allah. Tuhan hanya melakukan kehendaknya. Jadi doa yang seturut dengan kehendak Bapa di surga itulah yang akan dikerjakan, dijawab oleh Tuhan. Jadi Anda sebagai orang Kristen, Anda harus sadar, jangan sampai doa-doa Anda terhalang karena 3 hal ini. Yaitu pertama dosa, yang kedua hati yang penuh kebencian, hati yang penuh dengan amarah dan dendam, dan yang ketiga adalah doa yang dipenuhi dengan hawa nafsu kedagingan, keinginan nafsu belaka. Kalau kita berdoa untuk kehendak Tuhan, maka doa itu akan dijawab. Ini harus kita waspadai, ini harus kita sadari sebagai orang Kristen. Tetaplah berdoa, karena orang yang berdoa tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Haleluya, haleluya. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar semakin banyak saudara menerima konten-konten terbaru dari channel Pendeta Raymond Mantik, dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.